Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifin Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang remote access. Nah, di sini apa itu remote access? Remote access adalah unit kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berasal langsung di lokasi fisik perangkat. Nah, remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi intinya adalah kita itu bisa meremote ke router tanpa menggunakan sebuah kabel publik, dan nanti kita akan mengonfigurasi atau akan mengimplementasikan langsung. Tapi sebelumnya di sini ada jenis-jenis protokol Telnet, TCP port 23 dan Planettek, SSH, TCP port 2 dan transmitasi. Nah, jenis akses protokol remote access adalah yang pertama adalah ada dari Telnet, dari juga SSH. Di sini teman-teman bisa lihat partnya memiliki 23 TCP SSH. Nah, TCP Telnet tidak aman, ada tanda silang sekali digunakan, masih digunakan. Karena apa? Kenapa tidak aman? Karena Telnet ini adalah menggunakan plain text, jadi tidak terenkriptasi. Plain text itu karya gimana? Jadi misal Cisco 1, 2, 3. Nah, ketika ada seseorang atau ngehack atau ingin mengecek konfigurasinya, maka password tersebut akan terlihat serta jelas. Akan secara aslinya Cisco 123 berdahulunya dengan SSH. Nah, ini mentranskripsikan atau struktur karena apa yang dienkripsi atau menggunakan dari misalnya password 123. Ketika ada seseorang yang memiliki mengkonfigurasi ataupun seorang hacker, ia tidak akan bisa melihat bahwa Cisco 123. Karena apa? Karena dia password mengenkripsi memang tidak dapat dipahami manusia biasa, jadi hanya bisa dipahami oleh router. Kode itu, passwordnya itu apa, yang pasti transmisi yaitu dirinya sendiri yang memasukkan password, jadi tidak langsung diteruskan Cisco, tapi ada kode langsung kode khususnya. Selanjutnya kita akan berkasi remote access SSH seperti teman-teman ketahui yang kita bahas di awal video. Remote router ataupun switch, kita akan menggunakan satu PC atau laptop untuk meremote menggunakan kabel entah itu. Lalu kita ke PC 12. Nah, di sini pastinya kita berkasi remote access. Sebelumnya konfigurasi satu jaringan PC ataupun switch tertentu, kita harus mengkonfigurasi dan akses terlebih dahulu. Nah, di sini kita PC 12.32. Nah, untuk mengakses jaringan kita, jadi kita bisa mampu untuk ini. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita harus masuk ke konfigurasi tersebut. Lalu di sini kita membuat yang namanya username-nya dulu. Nah, kita
username passwordnya. Perentakan kepengurusan. Nah, setelah itu kita konfigurasi enable secret. Untuk apa? Untuk membuat sebuah password. Dan ini untuk loginnya, ini untuk terminalnya. Atau mode konfigurasi enable secret. Nah, secret misalkan di sini ada 1 2 3. Jadi di itunya jangan disamain. Setelah itu kita konfigurasi remote access dengan cara menggunakan domain IP domain. Kita lihat dulu IP domain lookup. Nah, misalkan di sini tuh harus mengkonfigurasi IP domain. Nah, IP domain lookup. IP domain name, seharusnya ada IP domain name. Nah, di sini seed.net. Lalu setelah itu kita menggunakan line cetaya 0.0.02. Line cetaya ini adalah mengkonfigurasi untuk kita yang bisa melihat maksud mengakses ke dalam jaringan kita. Nah, di sini 0 sampai 2. Nah, jadi 0 sampai 2 ini adalah hitungan 0 1 lalu sampai 2. Nah, berarti kita punya 1 2 dan 3. 3 orang maksimal mengakses router atau switch kita. Nah, di sini menentukan beberapa orang yang bisa mengakses 2, yang bisa 0 kata 2. Lalu kita di sini enter. Lalu di sini kita menggunakan login input, telnet input, transport input, telnet. Bisa saja kalau kita mau, kita hanya bisa membaca orang-orang yang bisa masuk dengan protokol telnet atau SSH. Itu kita bisa login, gak akan bisa login. Kita hanya bisa menggunakan telnet. Kita akan migrasi router kita. Transport SSH dan telnet. Secara langsung kita akan bisa terlebih dahulu, lalu kita login lokal. Ini adalah untuk apa? Untuk supaya password yang kita buat, kita enter exist. TikTok generasi exit RSA, yaitu sebuah
sertifikat atau amanan yang untuk kita bisa konfigurasi. Kita enter. Di sini ada informasi bahwa kita akan memasukkan nama hostname-nya. Nah, kita coba mengkonfigurasi username-nya terlebih dahulu. Misalkan R1, kita 5 router 1, router 2, dan lain-lain. Dan di sini kita bisa red SA. Menggunakan 10/4. Untuk dipertanyakan, ada beberapa bit ataupun word panjang bit yang ingin kamu gunakan. Yang di sini itu ada minimum atau menggunakan panjang bit di sebuah sernet Cisco yang jadi di situ ada minim. Kalau misal kita ingin mengekripsi secure yang lebih tinggi bisa menggunakan kode 2048 ataupun 40 dan 6 yang bisa di atas banget insecure-nya atau amannya udah lebih tinggi. Jadi 1024 ini batas minimum. Yang ketika kita mengkonfigurasi Telnet ataupun SSH, nah jadi supaya bisa jadi secure. Kalau misalnya teman-teman bisa lebih tinggi lagi keamanannya, bisa menggunakan bit atau 2048, 4096. Coba di sini kita akan mencoba 1004 aja. 1000. Nah, di sini kalau udah ada generasi oke. Berarti kita sudah beres ya teman-teman konfigurasi telnetnya. Kita akan coba pas pada awal video. Nih, kita lupa mengganti. Nah, lalu ping 1. Nah, telnet. Nah, 192. Telnet 192.111.11. Nah, admin password and password dalam sebuah konfigurasi. Password lagi supaya apa? Supaya secure. Nah, di sini kita passwordnya itu Cisco. Command. Kita bisa menggunakan command prompt. SSH telnet. Nah, 12 connect. Nah, adminnya enable. Karena udah beres untuk mengkonfigurasi, nanti itu bisa aja.
Nah, X, terus router, exit. Nah, baru kita konfigurasi internet terminal. Setelah itu kita interface FA hostname RI, lalu enable secret 123, IP domain namanya seednet. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi SSH karena kemarin kita udah telnet. Maka kita akan mencoba usasi remote access SSH. Nah, bisa username-nya Ranifash ataupun SSID. Nama teman-teman juga bisa. Secretnya 1234 biar kita tertukar dengan disable secret. Kita menggunakan Linux PTMIS 04. Nah, kita transport input SSH. Nah, itu login lokal xl visit Setelah itu kita membuat sebuah command yaitu tercapai rh dengan 14. Ya udah oke, lalu kita coba di PC 1. Kita ke telnet atau SSH. Di sini ada 11.11.11.1 seed username seed. Nah, lalu password. Nah, di sini ada muncul password R123 and 123 enter 123. Konfigurasi terminal remote access dari komputer AT1. Nah, terima kasih.